Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya setelah sekian lama kita tidak bertemu dalam pembahasan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Keuangan, ini tibalah kita pada pembahasan terakhir dari semua teknologi maupun sistem keuangan yang ada pada mata kuliah ini. Nah, sebagai penutup, kita akan berbicara tentang salah satu mekanisme sistem keuangan, yaitu peer-to-peer lending dan juga crowdfunding. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu inovasi keuangan yang paling sering dibicarakan adalah peer-to-peer lending atau P2P lending. Banyak orang mengenalnya sebagai platform pinjam-meminjam online, tetapi sebenarnya model ini punya dasar konsep yang lebih luas dan lebih menarik. Ketika kita membahas P2P lending secara utuh, kita akan menemukan bahwasanya ia bukan hanya soal pinjaman digital, tetapi juga bagian dari ekosistem yang lebih besar, yaitu ekosistem crowdfunding, khususnya jenis loan-based crowdfunding. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan membahas secara runut dari apa yang dimaksud dengan P2P lending itu sendiri, bagaimana konsep ini berada di dalam payung crowdfunding, dan terakhir, kita akan coba bahas salah satu platform yang mendukung sistem keuangan ini, yaitu adalah Amerta. Ketiganya akan dijelaskan secara seimbang sehingga tidak ada yang terasa lebih dominan atau menutupi topik-topik yang kita bahas pada hari ini. Mari kita mulai dari yang paling familiar terlebih dahulu, yaitu P2P lending. Peer-to-peer lending adalah sistem pembiayaan yang mempertemukan pendana dan peminjam secara langsung melalui platform digital. Bayangkan ada seorang pelaku usaha kecil yang membutuhkan modal tambahan, misalnya untuk menambah stok barang atau membeli peralatan. Di sisi lain, ada banyak orang yang ingin menempatkan dananya di instrumen yang memberikan imbal hasil. Platform P2P lending mempertemukan kedua pihak ini dalam satu sistem yang terkelola. Nah, tadi secara general kita sudah tahu bagaimana gambaran dari P2P lending ini bekerja. Nah, secara detailnya, alur dari P2P lending ini akan dimulai dari peminjam yang mengajukan pendanaan. Peminjam ini bisa berupa sebuah UMKM, badan usaha, ataupun individu yang mengajukan pinjaman dengan tujuan yang jelas. Misalnya untuk modal usaha atau kebutuhan produktif. Kemudian setelah peminjam mengajukan pendanaan, platform akan menilai kelayakan. Platform ini akan mengevaluasi, mampu nggak sih peminjam ini untuk mengembalikan pinjaman, dan ini dilihat dari bagaimana analisis usaha yang dia jalankan, risiko usaha, dan profil keuangannya. Jadi kita harus make sure dulu nih si platformnya, apakah ketika dia meminjam dana 1 miliar, kemampuan dia untuk melunasinya itu layak atau enggak. Nah, ketika sudah dinilai kelayakannya, maka pendana akan memilih pendanaan. Karena platform ini mempertemukan peminjam dan pendana. Nah, dari sisi pendana, dia bisa nih memilih dan meninjau pendanaan mana yang mau dia taruh, dana dia mau ditaruh di mana. Para pendana yang bisa berjumlah puluhan bahkan ratusan, dia akan memilih proposal pinjaman yang ingin mereka biayai. Dan setelah pendana memilih pendanaan, entah itu satu atau dua pendana, nah maka pendanaan ini akan terkumpul dari banyak orang. Pinjaman yang diajukan oleh peminjam tidak hanya dipenuhi oleh satu pendana, tetapi dikumpulkan sedikit demi sedikit oleh banyak pendana. Nah, udah terkumpul nih dananya, dananya digunakan, dimaksimalkan untuk kebutuhan usaha, maka yang harus dilakukan adalah ya udah dibalikkan. Peminjam mengembalikan dana secara bertahap. Pengembalian dilakukan sesuai tenor dan para pendana mendapatkan kembali pokok ditambah imbal hasil. Nah, alur ini membuat pendanaan menjadi lebih cepat, lebih fleksibel, dan lebih terjangkau bagi para pelaku usaha, baik usaha kecil maupun menengah, yang sering tidak bisa mengakses lembaga keuangan formal. Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana cara kerja P2P ini, apa sih yang mendasari?
P2P lending ini dihadirkan dalam sistem keuangan modern pada saat ini. Ada beberapa alasan mengapa model P2P ini berkembang. Yang pertama, banyaknya UMKM yang kesulitan mengakses pinjaman dari bank. Biasanya ketika kita mau mengolah atau mengurus lah ya, pinjaman dari bank, biasanya tuh prosesnya panjang, syaratnya berat, dan tidak selalu sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian masyarakat mulai mencari instrumen investasi alternatif. Banyak orang yang ingin mendiversifikasi portofolionya ke aset yang lebih produktif. Dan lagi-lagi, P2P ini didukung dengan teknologi digital yang membuka peluang untuk mempertemukan kedua belah pihak. Nah, dengan alasan tersebut, P2P lending tampil sebagai solusi yang menghubungkan kebutuhan peminjam dan keinginan pendana dalam satu ekosistem yang transparan dan efisien. Nah, tadi kita sudah memahami bagaimana P2P lending bekerja. Sekarang kita tarik sedikit gambarnya ke atas. P2P lending ternyata bukan berdiri sendiri, melainkan dia itu berada dalam payung besar yang bisa kita sebut sebagai crowdfunding. Nah, apa sih yang dimaksud dengan crowdfunding itu sendiri? Crowdfunding secara sederhana adalah pengumpulan dana dari banyak orang untuk tujuan tertentu. Banyak orang yang menyumbang sedikit, tapi karena jumlah orangnya banyak, maka kita bisa mengingat istilah sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, inilah yang menjadi konsep daripada crowdfunding. Nah, ketika dananya ini sudah berkumpul dalam jumlah yang besar, dana ini bisa digunakan untuk beberapa hal seperti untuk proyek kreatif, entah itu juga bisa untuk kegiatan sosial, pengembangan bisnis, dan juga riset dan inovasi. Filosofi dasar dari crowdfunding ini adalah partisipasi kolektif. Dan di era digital ini, sistem gotong royong ini akhirnya terfasilitasi oleh platform online. Nah, crowdfunding itu ada banyak jenisnya. Di antaranya adalah yang pertama, donation based, di mana crowdfunding dalam mekanisme donation base ini adalah partisipan memberi dana tanpa mengharapkan imbal hasil. Cocok untuk proyek sosial atau kemanusiaan. Ini bisa juga ketika kita melihat ada orang yang sedang membutuhkan bantuan dana, misalkan butuh bantuan untuk operasi atau bencana alam, dan isu kemanusiaan lainnya, nah ini masuknya ke donation base yang lahirnya dari sisi kemanusiaan tanpa mengharapkan keuntungan ataupun margin. Nah, kemudian ada juga yang reward based crowdfunding. Nah, dari katanya saja reward artinya di sini pendana atau pendukung itu mendapatkan hadiah atau produk sebagai bentuk apresiasi. Reward badge ini banyak dipakai oleh kreator maupun startup. Kemudian ada equity crowdfunding, di mana pendana mendapatkan porsi kepemilikan perusahaan atau saham tertentu. Ini mirip-mirip ketika kita berbicara tentang saham ataupun reksadana. Nah, ada juga yang loan-based crowdfunding, di mana pendanaan diberikan dalam bentuk pinjaman dan peminjam mengembalikan dana tersebut sebagai imbal hasil. Nah, loan based inilah yang berhubungan dengan P2P lending tadi. Nah, keterkaitan antara P2P lending sebagai bagian dari loan based crowdfunding adalah tadi secara definisi kita sudah mengatakan bahwasanya loan based crowdfunding itu adalah pendanaan yang dikumpulkan dari banyak orang. Nah, sedangkan P2P lendingnya ini adalah mekanisme teknis yang dijalankan dari loan based ini secara terstruktur dan juga teratur. Dengan kata lain, P2P lending adalah implementasi modern dari loan based crowdfunding. Karena crowdfunding ini adalah konsep generalnya, konsep besarnya, sedangkan P2P lending memberikan mekanisme praktis dan infrastruktur yang membuat konsep itu lebih aman, lebih efisien, dan sesuai dengan regulasi. Dengan memahami hubungan ini, kita bisa melihat bahwasanya P2P lending bukanlah sistem yang terpisah, melainkan bagian dari perjalanan panjang digitalisasi pendanaan kolektif. Nah, setelah kita membahas konsep daripada P2P lending dan crowdfunding, sekarang tibalah saatnya untuk kita melihat bagaimana platform nyata
dari penggarapan konsep yang sudah kita bahas di sesi sebelumnya. Nah, kita akan melihat bagaimana model ini diterapkan di lapangan. Salah satu platform P2P lending yang paling dikenal di Indonesia adalah Amarta. Amarta menghubungkan pendana dengan pelaku usaha mikro, khususnya perempuan pengusaha di pedesaan. Mereka menjalankan bisnis kecil seperti warung, kerajinan tangan, pertanian skala kecil, dan berbagai usaha rumahan lainnya. Tujuan Amarta adalah membantu kelompok ini mendapatkan akses permodalan yang sering sulit mereka dapatkan melalui jalur formal. Konsep dasar crowdfunding diterapkan melalui dana untuk satu peminjam yang dikumpulkan dari banyak pendana. Kemudian pendana bisa ikut serta dengan modal kecil, semua berjalan dengan sistem gotong royong digital dan platform yang menjadi pengelola dan penghubung. Pendanaan yang diberikan oleh puluhan pendana dikumpulkan menjadi satu pinjaman produktif untuk satu usaha mikro. Prinsip dari banyak orang untuk satu usaha menjadi inti dari model platform ini. Di sisi lain, P2P lending memberi kerangka teknis yang membuat pendanaan ini lebih aman dan terpercaya. Platform ini menyediakan sistem asesmen kelayakan usaha, penilaian risiko, pemantauan pembayaran, pengelolaan komunitas, dan edukasi bagi pelaku usaha. Dengan kata lain, Amarta memadukan konsep crowdfunding yang partisipatif dengan kerangka P2P lending yang lebih terstruktur. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan general dari aplikasi Amarta Fit dari mulai homepage-nya. Di sini kita diberikan arahan untuk tutorial cara memakai Amarta Fit itu sendiri, di mana pertama kita bisa mencoba fitur-fitur awal yang bisa kita gunakan di Amarta Fin itu sendiri. Kemudian kita diarahkan untuk mengaktifkan pocket dan mulai bertransaksi. Jadi secara intinya, Amarta Fin melayani beberapa transaksi yang didukung oleh e-wallet juga sebenarnya. Cuman dengan layanan utamanya tadi, P2P lending dan juga crowdfunding. Di mana di sini, di samping P2P lending dan crowdfunding, Amarta Fin menyediakan produk digital seperti isi ulang e-wallet, bayar listrik, pulsa, paket data, dan mendukung untuk zakat dan juga sedekah. Nah tadi, skema crowdfunding yang donation based ini didukung dengan fitur-fitur yang ada di dalam Amarta Fin. Nah, mari kita lihat lagi apa yang bisa kita lihat dari homepage ini. Yang pertama, di sini kita diberikan informasi mengenai peminjaman yang dilakukan pada Amarta Fin. Dari keuntungannya, syarat pengajuannya, dan tadi disampaikan bahwasannya peminjaman dalam Amarta Fin ini dikhususkan untuk perempuan, yang mana aplikasi ini memang mendukung inklusivitas gender. Jadi ini mendorong berbagai kalangan untuk bisa ikut melakukan usaha. Nah, di sini ada FAQ yang bisa kita lihat dari apa yang dimaksud dengan majelis sampai dengan syarat dan ketentuan pengajuan modal. Dan di sini kita bisa menyampaikan begitu ya pertanyaan mengenai aplikasi, entah itu dari panduan aplikasinya itu seperti apa. Kita bisa scroll dari atas sampai bawah. Dan kita juga bisa memanfaatkan kontak person yang disediakan baik dari telepon, WhatsApp, email, dan juga media sosial yang mereka sediakan tentunya. Nah, di samping itu, kita juga dapat melihat daripada POV pendana, di mana di sini kita diminta untuk men-scan KTP terlebih dahulu. Nah, pada pembahasan kali ini saya tidak akan mencoba sampai dengan scan KTP terlebih dahulu, cuman yang pasti untuk sisi pendana
itu bisa dilakukan dari si Amarta Fine ini sendiri. Nah, di Amarta Fine ini juga kita bisa menjadi agen pulsa dan listrik dengan berbagai keuntungan yang menarik. Apakah bisa kita lakukan? Oke, sangat mudah sekali ya. Ketika kita mengeklik untuk mulai jualan pulsa dan listrik, ternyata di sini kita langsung otomatis sebagai agent dari penjual pulsa dan listrik itu sendiri. Sangat-sangat mudah. Dan di sini ada berbagai penawaran khusus dari top up e-wallet yang murah, kemudian bagaimana ringannya biaya admin ketika kita isi pulsa maupun listrik di Amartafen, semuanya bisa kita lakukan dan kita lihat dari sekedar membuka homepage-nya saja. Dan di sini kita bisa melihat juga ada bagian pinjaman, itu tadi ya, jika kita mau meminjam caranya seperti apa. Dan di sini ada recap dokumen ketika kita sudah melakukan pinjaman. Nah, maka dokumen-dokumennya akan masuk di bagian ini. Dan untuk celengan, untuk fitur celengan, ini sama seperti fitur pendana atau pemberi dana, di mana kita diminta untuk scan KTP terlebih dahulu. Nah, tadi ya, ketika kita berbicara tentang regular transaksi, maka ini hubungannya adalah ke Pocket, di mana dari Pocket ini kita bisa mengisi saldo yang maksimalnya 2 juta, batas transaksinya ternyata 20 juta, dan fleksibel gitu ya, bisa di mana saja dan kapan saja. Dan ini ketika kita mau mengaktifkan Pocket, kita perlu mengkonfirmasi data diri terlebih dahulu. Saya akan coba lanjutkan sesuai dengan apa yang bisa saya jangkau ketika pada akhirnya saya merasa bahwasannya ada step yang tidak bisa saya lanjutkan, maka saya akan langsung cut demonstrasi dari platform ataupun aplikasi ini. Mari kita lihat. Oke, di sini katanya ada kode verifikasi. Apakah sudah muncul? Oke, tiga. Oke, ternyata cukup meregister dari nama dan juga nomor telepon ternyata. Dan di sini kita bisa melakukan transaksi pada Pocket yang disediakan pada Amartafin. Mana riwayat transaksi di sini difilter melalui dengan pengelompokan bulan karena berhubung saya tidak pernah melakukan transaksi jadi masih nol untuk Pocket di Amartafin ini sendiri. Nah, ternyata di sini kita bisa mengisi saldo melalui agen Amartalink. Kalau di agen Amartalink ini dia gratis teman-teman untuk transaksinya atau isi saldonya. Sedangkan untuk transfer melalui bukan top up melalui bank ataupun outlet ada beberapa biaya admin. Pengecualian untuk e-wallet ternyata untuk Dana dan ShopeePay ini gratis biaya admin dan minimal transaksinya adalah 10.000. Dan kita juga bisa melakukan transfer, tapi transfernya ini harus upgrade ke premium. Sepertinya kalau untuk premium tuh biasanya harus ada scan KTP ya, tapi kita lihat dulu. Oke, ternyata sama. Beberapa fitur memang membutuhkan verifikasi KTP karena untuk menjamin keabsahan daripada transaksinya ini sendiri. Nah, melalui pendekatan ini, banyak pelaku usaha kecil yang mendapatkan manfaat, seperti modal usaha yang lebih cepat, pengembangan kapasitas bisnis, peningkatan literasi keuangan, stabilitas pendapatan, dan dampak sosial dalam komunitas. Contoh seperti Amarta membantu kita melihat bahwa konsep pendanaan kolektif bukan hanya teori, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata pada sektor UMKM. Dari penjelasan panjang ini, kita bisa menilai bahwa P2P lending
loan-based crowdfunding, dan contoh nyata seperti Amarta bukanlah tiga hal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu ekosistem yang saling melengkapi. Ketiga elemen ini bersama-sama memperluas akses keuangan, memperkuat UMKM, dan mendorong gotong royong digital di era modern. Demikianlah pembahasan pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.